Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di program Tedcast, Tabyin Podcast. Bukan sekedar beda, tapi meluruskan fitnah, menegakkan fakta. Para pemirsa, kali ini kita ingin membahas tema seputar tentang takiyah. Seringkali kita menghadapi satu fakta bahwa takiyah menjadi penolakan bagi pihak-pihak yang tidak mengetahui tentang pemaknaannya. Setiap yang keluar dari mulut seorang Syiah, maka meskipun itu kebenaran dan satu fakta, akan ditolak dan kemudian di framing bahwa jangan-jangan ini adalah takiyah. Jangan-jangan adalah takiyah. Takiyah kan dusta ala orang Syiah. Takiyah kan memang ajaran atau ideologi yang dibangun dari agama Syiah. Nah, kali ini kita ingin mengupas seputar pemaknaan takiyah, apa saja kaitannya dengan takiyah itu. Kami mengundang seorang ulama yang berkompeten sekali, memiliki pengetahuan yang cukup luas terkait masalah keagamaan, dan tentunya dalam tema kali ini yaitu seputar takiyah. Kita sapa Ustadz Abdurrahman Arfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah. Allah, ini berbahagia sekali kita antum bisa hadir, Ustadz. Alhamdulillah. Sangat ditunggu-tunggu oleh pemirsa kehadiran antum ini, Ustaz. Insyaallah taala. Terutama di tema ini karena kita perlu memastikan apakah antum ini bertakiyah atau tidak. Insyaallah taala, insyaallah. Kita enggak bertakiyah insyaallah. Nah, ini Ustaz. Kita perlu merekonstruksi ulang tentang pemaknaan daripada takiyah, karena yang menyebar ini sudah bersifat distorsif dan kemudian juga disalahfahami oleh kebanyakan orang, terutama oleh saudara kita di Ahlus Sunnah. Ya. Kita ingin memulai, Ustadz, dengan satu pertanyaan: apa makna dari takiyah? Dan kemudian perbedaan dengan makna nifak dan juga dengan al-kidhib, dusta, Ustadz. Seringkali kan mesti edarannya takiyah itu seolah-olah dia sama dengan munafik, dengan kadzab, ya, orang yang suka dusta, atau hal yang bersifat dengan manipulatif. Bagaimana Ustaz penjelasannya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan yang diserahkan kepada saya di agenda podcast berkaitan dengan masalah takiyah. Mungkin sebelumnya saya ingin melihat lebih jauh lagi sebelum kita masuk kepada pembahasan takiyah secara spesifik. Dalam ajaran Islam itu sebetulnya ada 3 hal yang menjadi prinsip utama, di mana Islam memberikan perhatian besar terkait 3 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Islam menjunjung tinggi kemuliaan. Ya. Dalam bahasa yang sering digunakan adalah izzah, ya, kemuliaan. Atau bisa juga diartikan sebagai martabat. Dan yang kedua, hikmah, ya. Dan yang ketiga adalah takiyah, ya. 3 hal ini menjadi sorotan sebetulnya dalam ajaran Islam secara umum dan menjadi persoalan utama dalam ajaran Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, bahwa selain Islam menjunjung tinggi kemuliaan, hikmah, dan juga takiyah, ketiganya ini tentunya menjadi hal yang fundamental. Artinya bagi seorang
pengikut dan sebagai seorang muslim, tidak ada yang mengingkari 3 kategori ini, 3 prinsip dasar yang ada dalam ajaran Islam secara umum dan ajaran Ahlul Bait secara khusus. Kita sama-sama menjunjung tinggi kemuliaan dan kita berupaya untuk menjadi manusia yang mulia. Ya, siapapun manusia menginginkan kemuliaan. Cuman ketika berbicara bentuk kemuliaan itu seperti apa sih? Ya itu persoalan lain. Orang berupaya untuk menjadi bijak dalam menyikapi sebuah fenomena, ya. Karena orang yang bijak itu tentunya harus didasari oleh pengetahuan, oleh ma'rifat. Saya nggak mau singgung tentang kemuliaan dan hikmah tadi. Yang saya soroti yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu taqiyah. Prinsip taqiyah sebetulnya sebuah prinsip yang sangat rasional, ya, dimana masing-masing dari manusia, baik ia sadari atau tidak sadari, ketika dihadapi oleh sebuah bahaya, maka dia akan berupaya untuk menghindar dari bahaya tersebut. Ya. Saya ketika tahu bahwa tembok ini akan runtuh, saya nggak berani mencoba mendekati tembok tersebut kan gitu, karena saya sudah yakin bahwa tembok ini akan runtuh dan akan membahayakan. Ini yang mendorong dan memberikan petunjuk saya harus jauh dari tembok tersebut dan membahayakan itu siapa? Ya akal kita, akal kita. Ya. Nggak perlu kita diajarkan oleh orang lain. Ya. Begitu juga ketika kita menghadapi sebuah fenomena di mana ketika kita melakukan sebuah perbuatan tertentu, ya, kita akan menghadapi sebuah bahaya terhadap apa yang kita ingin lakukan. Ya. Dalam kondisi seperti ini, apa yang seharusnya saya lakukan? Tidak lain adalah melakukan perlindungan terhadap diri saya, menjaga diri saya dari bahaya yang mengancam saya, kan begitu. Dan ini adalah rasional sekali. Ya. Arti ketika saya mengucapkan sesuatu ucapan tertentu, ya, yang mana ucapan tersebut pada hakikatnya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati saya, karena saya mempertimbangkan kalau saya menjelaskan hakikat yang sebenarnya maka akan menjadi mabarat bagi saya. Maka apa yang saya harus lakukan? Saya tidak bisa untuk memaparkan sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan saya. Kenapa? Karena ketika saya memaparkannya, maka itu akan menjadi ancaman bagi saya. Jadi prinsip ini sebetulnya sudah sangat jelas sekali. Ya. Meskipun juga selain daripada bahwa konsep taqiyah itu sudah menjadi hal yang sangat jelas dan akal menerima dan mendukung itu, ternyata dari beberapa literatur baik dari ayat maupun riwayat kita akan menemukan berapa banyak ayat yang mendukung dan menjelaskan tentang konsep taqiyah. Ya. Misalnya ayat yang membicarakan tentang waqala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu. Ya. Kemudian juga ayat yang lain disebutkan kaitan dengan Nabiullah Ibrahim. Di saat Nabiullah Ibrahim diminta oleh orang-orang yang menyembah berhala untuk merayakan penyembahannya mereka, ada acara tertentu, acara ritual tertentu, Nabiullah Ibrahim
beliau mengatakan ini sakim, dalam keadaan sakit. Ya. Ini juga satu model dari bentuk taqiyah. Ya. Kemudian juga berkaitan dengan kisahnya Ammar bin Yasir dalam sejarah juga itu disinggung, dan Al-Quran mengabadikan cerita tersebut, ya. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ini menjelaskan tentang sebuah konsep taqiyah. Ya. Namun ada perbedaan mungkin di antara kaum muslimin mufassirin ahlus sunnah dengan mufassirin Syiah. Mufassirin ahlus sunnah ketika menafsirkan satu ayat dalam, saya sempat catat ayat tersebut. Nggak apa-apa kita. Oh ya, silakan. Ya, dalam ayat yang menjelaskan tentang dalam surat, setahu saya itu dalam surat Al-Imran ayat 28. Di sini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqatan. Bahwa peran seorang mukmin itu tidak menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali-walinya mereka. Ya. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya akan menghisap mereka, dan Allah tidak ikut serta dan tidak ikut andil di dalamnya, kecuali illa an tattaqu minhum tuqatan. Kecuali kalau mereka ini, ya, bertakiyah, tuqatan. Mufassir ahlu sunnah ketika menjelaskan ayat ini, mereka beranggapan bahwa betul bahwa konsep taqiyah itu ada dalam Al-Quran. Hanya saja penerapannya itu ketika kita berhadapan dengan orang kafir. Ya. Sementara ketika kita berhadapan dengan sesama muslim, meskipun ancaman itu kita hadapi, maka ayat ini tidak berlaku. Gitu. Nah, sementara menurut mufassir Syiah, ayat ini ingin menjelaskan entah itu, ya, kita menghadapi ancaman dari orang kafir atau menghadapi ancaman dari musuh. Musuh itu terkadang bukan hanya dari orang kafir saja, musuh itu terkadang dari orang-orang munafik, ya, yang mengaku Islam, ya, secara zahir, namun batinnya mereka adalah nggak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Illa an tattaqu tuqatan, itu betul ayat ini, ya, berkaitan dengan orang-orang kafir. Mukmin jangan menjadikan orang kafir itu sebagai wali-walinya mereka. Namun dia tidak dikhususkan untuk orang-orang kafir. Bahkan orang-orang yang mempunyai permusuhan terhadap Islam, ketika mengancam seorang muslim, seorang mukmin, maka apa? Maka dia harus melakukan sebuah pertahanan, harus melakukan sebuah penjagaan terhadap dirinya. Illa an tattaqu minhum tuqatan. Ya. Jadi prinsip daripada taqiyah, entah itu menurut ahlus sunnah hanya terbatas kepada orang kafir ketika ancaman itu datang kepada kaum muslim, atau apa yang dipahami oleh Syiah, pada hakikatnya mereka memahami dan mengakui bahwa prinsip taqiyah itu ada. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, didukung dengan riwayat-riwayat dalam kitab-kitab hadis, khususnya yang disinggung dalam kitab-kitab Syiah sendiri, ya, sebutkan bahwa at-taqiyah dini wa dinu abai, bahwa taqiyah itu adalah agamaku dan agama dari datuk-datukku. Ini menjelaskan bahwa
Taqiyah sedemikian urgensnya sehingga apa? Sehingga diibaratkan bahwa taqiyah itu bagian daripada agama yang nggak bisa dipisahkan. Ya. Lalu apa pengertian daripada riwayat itu? Nanti kita mungkin akan lebih menyoroti pada riwayat tersebut. Jadi kembali kepada prinsip dasarnya bahwa taqiyah itu sebetulnya menjaga dari segala bentuk bahaya dan ancaman yang mengancam diri kita, mengancam harta kita, mengancam mungkin kehormatan kita, dan itu secara rasional kita harus harus melakukan perlindungan, melakukan penjagaan terhadap ancaman itu. Ya. Jadi ini adalah suatu hal yang sudah diterima dan sudah disepakati. Ya. Ya, namun seringkali kalau kita melihat pada faktanya kan kemudian orang-orang itu dengan definisi seperti itu ya, dengan anggapan karena tidak menampakkan yang fakta, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dari bentuk zahirnya, dari luarannya, mereka menyebut bahwa ini adalah dusta. Ya, atau mungkin bahkan kemunafikan itu sendiri. Gimana Ustaz cara membedakannya ini? Tentunya kita harus membedakan pengertian daripada nifak dan pengertian daripada dusta. Taqiyah itu secara definisi yang seringkali dibawakan oleh para ulama kita, yaitu menampakkan sesuatu ya yang berlawanan dengan akidah seseorang, ya kan? Ya. Dia meyakini sebuah kebenaran, kemudian dia menampakkan sesuatu itu yang berlawanan dengan keyakinan dia. Oke. Itu namanya taqiyah. Ya. Sementara nifak tidak demikian. Menampakkan kebenaran, sementara apa? Menyimpan keburukan, menyembunyikan keburukan dan ya menyembunyikan ya bahwa dia itu sebetulnya tidak iman terhadap apa yang dia tampakkan, yang dia tonjolkan. Gitu. Jadi sangat berlawanan. Yang satu adalah ketika seseorang ini ya mengimani Islam, kemudian menampakkan sesuatu yang berlawanan kepada kebenaran Islam itu sendiri. Ya. Sementara nifak, ya, dia menampakkan keimanan, padahal apa? Hatinya tidak punya keimanan sama sekali. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan kebohongan. Kita juga harus melihat bahwa kebohongan itu kan identik dengan perkataan. Ya, perkataan. Ya. Dalam pembahasan akhlak itu pun juga dijelaskan bahwa apakah semua kebohongan itu adalah buruk? Kan tidak. Ada. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kebohongan itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan realitas yang ada, kan gitu. Ya. Ketika seseorang mengatakan sesuatu dan tidak sesuai dengan realitasnya, maka dia disebut dengan orang yang berdusta. Nah, ada satu fenomena yang dimana dalam ajaran Islam itu ketika seseorang mengatakan sesuatu yang di luar fenomena sesungguhnya. Namun, karena masalah tertentu misalnya. Contoh misalnya ketika dia ingin melakukan satu cara di mana ketika ada dua orang yang saling bermusuhan. Dia punya niat baik untuk apa? Mendamaikan. Ya. Cara yang dia harus lakukan apa? Yaitu dia bicara kepada fulan tentang fulan yang dia sedang berselisih misalnya. Dia bicara dengan fulan tentang fulan. Ya, apa yang dibicarakan misalnya? Bahwa fulan ini memuji Anda. Yang tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk mendamaikan di antara kedua orang yang sedang bermusuhan. Ya. Dalam kondisi seperti ini, betul bahwa secara realita bahwa salah satu di antara kedua ini tidak pernah berbicara apa-apa. Namun ketika ada orang ketiga ingin menyampaikan dan dengan niat baik dia menyampaikan sesuatu, ya ini adalah satu hal yang terpuji, kan gitu. Nah, sementara dalam taqiyah itu
hubungannya adalah dengan sikap. Gitu. Bohong itu dengan perkataan, ya. Ini dengan sikap, dengan perilaku, ya. Dia lebih umum, ya. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa orang yang bertakya itu adalah orang yang berbohong? Dua hal yang berbeda, ya. Dua hal yang berbeda. Jadi nggak bisa kita mengatakan bahwa takya itu sama dengan nifak atau takya itu sama dengan berdusta. Ya. Karena dua hal yang berbeda, dan kita nggak bisa katakan bahwa semua bentuk kedustaan itu adalah buruk. Nggak. Ada beberapa kondisi yang dimana akan menjadi bahkan maslahat. itu punya maslahat dan terpuji. Ya. Takiyah pun juga dalam rangka itu. Bahwa ketika seseorang itu melakukan sikap yang mana berlawanan dengan keyakinannya, semata-mata dia ingin mencegah dan melakukan perlindungan terhadap dirinya dari ancaman yang akan datang kepadanya. Oke. Iya, jelas. Namun banyak memang kalau kita melihat pada penerapan pada orang Syiahnya sendiri memang Ustadz kan ya. Ya kan, terkait masalah takiyah itu sendiri misalnya. Penerapan daripada takiyah itu sendiri ya kan. Karena melihat kondisi di Indonesia ya kan, mayoritas adalah Ahlus Sunnah, sehingga kemudian ada muncul sesuatu yang dia khawatirkan, mungkin tentang masalah pekerjaan, masalah karir ya kan, masalah mungkin hubungan, relasi dan lain sebagainya. Apakah alasan-alasan ini cukup untuk menjadikan seseorang itu bertakiyah atau mungkin ada batasan lainnya, Ustaz? Oke. Sebetulnya begini, dalam pembahasan takiyah itu ada dua hal yang perlu kita soroti. Yang pertama adalah bahwa takiyah itu terkadang berbentuk takiyah khaufiyah, yaitu atas dasar rasa takut. Karena ancaman yang akan dia hadapi. Ya kan? Ini jelas bahwa ketika memang seseorang terancam jiwanya, hartanya, kehormatannya misalnya, maka akal akan memahami, ya Anda harus bertakiyah di sini. Ya kan? Karena Islam itu sangat memberikan perhatian besar terhadap nilai-nilai yang mulia tadi. Nyawa ini adalah sesuatu yang sangat mulia, ya. Kehormatan, harta seseorang, ya. Jika memang dia menghadapi sebuah ancaman, dan ancaman ketika memang dia tidak melakukan sikap tertentu, maka apa? Maka boleh jadi saat itu darahnya akan ditumpahkan. Lalu apa yang harus dia lakukan? Dia harus melakukan sebuah sikap tertentu. Ya. Artinya bahwa apa yang dia yakini, ya, tetap ada dalam dirinya, dalam hatinya, namun dia menampakkan sesuatu yang berlainan dari yang ia yakini. Ya. Ini disebut dengan khaufiyah. Ya. Jadi takiyah yang koridornya itu karena rasa takut dari ancaman, ya, yang akan datang kepada yang akan dihadapi. Yang kedua ada takiyah mudorotiyah dalam bahasa istilah fikihnya itu, yaitu betul dia tidak ada ancaman, cuman di situ ada nilai, ya, yang mana di situ sangat menjadi perhatian dalam ajaran Islam yang disebut dengan toleransi. Ya. Ya. Bagaimana salah seorang, ya, di mana dia ini hidup di tengah-tengah masyarakat, yang di mana masyarakat yang hidup di tengah-tengahnya mereka berlainan akidahnya, kan gitu. Nah, sementara dia hidup di masyarakat tersebut, kemudian dia ingin menjalin hubungan kebersamaan dengan mereka, sehingga mereka ini dalam acara ritual-ritual seperti misalnya sholat jamaah bersama mereka, kemudian juga ada orang sakit di antara mereka, mereka juga hadir, datang menjenguk orang yang sakit, ataupun juga ikut serta dalam mengiring jenazah, ya, yang tujuannya adalah, ya, bahwa dia bagian daripada satu komunitas yang ada, meskipun secara keyakinan dia berbeda. Ya.
Cuma ada nilai-nilai mulia yang dia junjung tinggi sehingga dia bagian daripada komunitas tersebut meskipun dia berlainan keyakinan dengan masyarakat tersebut. Ya. Ini disebut dengan takiyah mudorotiyah. Ya. Ya. Nah, ini dua hal yang berbeda. Oke. Ya, yang pertama adalah ada ancaman di dalamnya. Ya. Yang kedua ini Nggak ada ancaman. nggak ada ancaman, cuman Ada sesuatu yang dijaga. ada sesuatu yang ingin diraih. Ya, bahwa dia bagian daripada bahwa Islam itu juga menjalin hubungan kebersamaan antara pemeluk Islam. Ya, meskipun akidahnya berbeda. Ya. Ya, mereka bisa hidup rukun sebetulnya. Ya. Ya kan? Toh dalam fikih Ahlul Bait itu bahkan ketika kita sholat berjamaah dengan mereka itu sangat jelas sholat kita itu sah. Ya. Nggak perlu diulang lagi. Ya. 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 Karena ada nilai yang diangkat di sini. Adalah persatuan misalnya, kebersamaan, Oke. toleransi, kasih sayang. Ini nilai yang luar biasa dan Islam memberikan perhatian besar terhadap hal ini. Iya, iya. Kalau saya melihat dari jawaban antum ini kan berarti ada kaitannya dengan perjuangan nggak sih Ustaz? Artinya kan sesuatu yang datang terkait masalah ancaman. Ya. Jadi maksud saya terkait masalah takiyah itu, apakah standar ukurannya itu adalah perorangan ataukah din itu sendiri yang melazimkan ada nilai-nilai perjuangan atau bisa dihukumi secara pribadi? Ini, ketika seorang bertakiyah, tentunya ada satu tujuan mulia di dalamnya. Ya. Ya. Orang bersikap dengan menutupi keyakinannya dan dia menampakkan ya, sesuai dengan keyakinannya dan dia bertakiyah, tentunya dia punya tujuan tertentu. Ya. Ya. Dan tujuan yang ada dalam benaknya itu tentunya adalah tujuan yang mulia. Ya. Dan ini adalah satu bentuk perjuangan. Satu hal yang harus dijadikan catatan bahwa takiyah ini adalah bukan sebuah sikap yang mana keluar daripada nilai-nilai perjuangan. Bahkan takiyah itu adalah perjuangan itu sendiri. Oke. Ya. Persoalannya bahwa ya, ketika seseorang itu, saya ingin contohkan begini deh, ya, pendekatan nasionalnya. Ketika saya bertujuan pergi ke satu tempat, ya kan? Ketika saya pergi satu tempat ke kota tertentu, tentunya ada beberapa kemungkinan yang saya akan hadapi. Misalnya apa? Di tempat yang saya ingin tuju itu akan terjadi banjir. Ya. Kemudian juga di situ juga banyak orang-orang yang akan mengancam diri saya. Ya. Ya, orang-orang jahat ya, yang saya akan hadapi. Kemudian di situ juga akan terjadi sekian banyak ancaman yang saya akan hadapi. Lalu apa yang saya harus sikapi terhadap ancaman-ancaman kemungkinan yang tadi saya sebutkan? Yang tidak lain adalah saya mencari ya ancaman yang setidaknya ya dari sekian ancaman yang ada, saya harus melakukan perlindungan terhadap diri saya. Apa yang harus saya lakukan? Kalau memang misalnya saya akan menghadapi orang-orang jahat ketika saya ya, ingin menuju kota tersebut, maka saya harus mempersiapkan diri saya. Ya, saya harus menjaga diri saya dengan membawa alat tertentu misalnya untuk melakukan perlindungan terhadap diri saya. Ya, yang menjadi tujuan itu apa? Bagaimana saya sampai kepada tempat tersebut. Ya. Nah, ketika saya melakukan perjalanan, tiba-tiba saya sudah melihat saya akan mengalami ancaman yang saya sebutkan tadi. Lalu apa? Saya harus melakukan sebuah perlindungan, penjagaan terhadap diri saya. Ya. Kalau memang di situ ada tempat di mana akan ada kemungkinan terjadi banjir, maka saya harus mutar balik, ya, cari tempat-tempat yang dataran tinggi, sehingga saya terhindar dari banjir tersebut. Ya, ya. Atau ketika memang
di situ ada orang-orang yang berbuat jahat, yang akan berbuat jahat pada saya. Maka saya, ketika saya punya kebisaan, saya akan lakukan itu. Saya akan hadapi. Ya, karena saya sudah mempersiapkan segalanya. Ya. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana saya sampai kepada tujuan tadi. Ya. Ya. Ini namanya taqiyah. Ya. Saya melakukan satu gerakan tertentu ketika saya keluar dari rumah saya sudah melihat itu semua akan terjadi. Ya. Resiko resiko bacaan saya terhadap resiko itu sudah di depan mata. Ya. Namun bagaimana kita bisa mengatasi resiko tersebut, ancaman tersebut, sehingga saya tetap saya nggak balik lagi ke rumah, atau saya berdiam diri di situ. Ketika saya berdiam diri di situ, atau saya balik lagi ke rumah, berarti saya tidak akan sampai pada tujuan tersebut, kan gitu. Nggak akan sampai pada tujuan tersebut. Oleh karena itu apa? Ya, yang melatar belakangi bahwa saya harus bersikap seperti ini adalah bagaimana saya sampai pada tujuan itu. Ya, meskipun resiko itu akan saya hadapi. Ya. Kadang orang memahami taqiyah itu ya bukan seperti itu. Dia memahami bahwa ketika kita menghadapi ancaman, maka apa? Kita balik lagi ke rumah. Ya. Atau kita berdiam. Di situ saja. Loh, berarti kita nggak sampai pada tujuan. Sementara kita ini ingin sampai melakukan taqiyah itu ingin sampai pada tujuan yang kita inginkan. Ya. Jelas ya? Paham. Nah, ini bukan taqiyah. Ketika kita berdiam, ya, mencari jalan selamat, ya, atau kita kembali, atau menikmatinya, atau ya tadi berdiam mungkin ya kalau memang ya sudah merasa bahwa oh ini sudah, sementara dia belum menghadapi ancaman apapun, baru melihat, bahkan tidak ada ancaman, bahkan kadang-kadang nggak ada ancaman, halusinasi. Ya. Oke. Ini apakah yang demikian juga bisa dianggap sebagai sebuah bentuk daripada taqiyah? Oke. Saya pikir ini dia nggak akan sampai pada satu tujuan tertentu. Iya, ya artinya berarti tidak bisa melakukan sendiri kan, harus terorganisir berarti kan Ustaz, untuk masalah taqiyah ini. Dalam artian kan ketika kita ingin mencapai satu titik atau tujuan tertentu misalnya, taruhlah misalnya ini kan kita butuh konkretnya nih, dalam satu pekerjaan misalnya, ya kan, kita di dalam perusahaan tertentu atau mungkin berada dalam satu karir gitu misalnya kan, kita ingin menjadi orang yang tenar atau populer misalnya, dalam rangka kita ingin bersyiar atau melakukan dakwah kepada masyarakat yang lebih luas. Cuma dikarenakan faktor kalau saya ketahuan syiah, udah omongan saya nggak akan didengar. Ya, itu pada awalnya seperti itu. Kemudian niatannya adalah ingin membangun satu syiar dan dakwah, ya kan. Namun di tengah perjalanannya sampai pada titik tertentu dan waktu yang cukup lama, ya masih stuck di situ-situ aja. Artinya kan, ya kan. Artinya tidak ada dakwahnya. Omongannya juga tidak berkembang dan tidak menuju kepada sesuai apa yang direncanakannya, bahkan justru lebih ribet atau pada posisi yang mungkin meraih popularitasnya. Ya, artinya kan seperti itu, kembali ke rumah atau berdiam. Maksud antum? Ya. Nah, kalau dia menyikapi dengan cara yang seperti tadi, dia berdiam diri di situ, atau dia kembali ke rumah itu bukan bertaqiyah yang benar. Yang benar. Oke. Kita taqiyah itu tetap kita harus punya prioritas adalah bagaimana kita sampai pada tujuan tertentu. Oke, dakwah ya dakwah. Ya. Artinya ketika berdakwah ingin menyebarkan ajaran Ahlul Bait ya berbicara tentang Ahlul Bait gitu. Bukan justru awang-awang atau menyampaikan retorika-retorika yang justru menjadikan dirinya hanya aman supaya dia diterima. Nah, seperti itu. Karena ada kasusnya begini, banyak dari orang-orang kita itu Ustaz ya. Mereka itu justru menjadikan taqiyah ini sebagai senjata untuk berada pada zona nyamannya gitu. Namun setiap kali ditanya kan niatnya ana yang tahu. Selalu kan seperti itu kan. Tapi la madharat wala khaufi kan gitu. Ya kan? Kayak saya sekarang saya berbicara kepada pribadi saya sendiri. Saya hidup di tengah komunitas dan di masyarakat Ahlus Sunnah dan orang tahu kalau saya Syiah kan gitu. Dan toh juga fine-fine saja kan gitu. Nggak ada masalah ancaman ya dengan apa namanya tangga juga hubungan baik, tidak ada masalah kan sampai seperti itu, meskipun mungkin beberapa daripada oknum atau orang-orang berusaha untuk menyampaikan Syiah begini Syiah begitu, tapi pada faktanya kan juga enggak. Ya kan? Top kerjaan juga oke-oke aja kan seperti itu. Kita bisa bermuamalah dengan siapapun juga seperti itu. Artinya kan nggak ada ancaman yang terhadapi. Kan seperti itu seharusnya kan seperti itu. Apalagi ya kalau melihat kondisinya bahwa
syiar terhadap hak itu harus betul-betul ditampakkan, ya. Malah di kepala saya itu saya punya anggapan begini Ustaz, ya kan. Ya mungkin bisa dibenarkan kalau memang salah, Afwan. Bahwa menjaga ukhuwah itu apabila kita dengan cara bertakiyah maka akan terlihat sama. Di mana letak ukhuwahnya? Kalau kita melihat itu semuanya sama. Akan tapi ketika kita menampilkan perbedaan dengan sisi berbeda bukan untuk berpecah, maksudnya kita menampilkan sebagai si A itu seperti ini. Tidak seperti yang disampaikan, ya kan? Sehingga kita harus melakukan tabyin sehingga ukhuwah itu terbentuk. Meskipun di awalnya mungkin kita mengalami satu rintangan dengan penolakan dan lain sebagainya, tapi dengan berjalannya waktu orang akan melihat oh ternyata si A tidak seperti yang disampaikan. Artinya kalau orang kemudian harus berdiam menyembunyikan semua, di mana kemudian orang akan menjelaskan si A? Gimana pemahaman ini? Ya, betul. Jadi tentunya kita harus mengukur, ya, mengukur bahwa ketika seseorang melakukan takyah itu ada 3 hal yang perlu dijadikan catatan. Yang pertama adalah mengukur, ya, bahwa apakah ketika saya ini melakukan satu bentuk takyah ini, ya, tentunya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama, kan gitu. Jadi harus terukur, ya. Jadi ketika seseorang itu berdiam diri atau dia tidak melakukan sebuah aktivitas bentuk gerakan, maka dia bukan dalam rangka bertakiyah. Dia harus mengukur itu, ya. Ketika dia berada pada zona di mana dia ini, ya, stagnan di situ, ya, kemudian tidak melakukan satu gerakan tertentu untuk mencapai satu tujuan tertentu, nggak mengukur itu, maka ini bukan takiyah. Bukan takiyah. Dan tidak ada masalah di situ. Ya, dan sama sekali nggak ada ancaman. Ya. Oke, ya, ancaman itu ada, misalnya, ancaman itu ada. Batasan ancaman seperti apa? Dan kita akan lebih masuk pada nilai ancaman itu. Apakah bentuk ancaman itu bisa kita generalisasikan kepada semua persoalan yang ada, ya? Ancaman itu kan beragam, kan gitu, dengan bentuk yang beragam. Misalnya cuman hanya sebatas misalnya gertakan tertentu, ya. Atau kita misalnya nggak sampai pada kehormatan kita terancam, nggak sampai jiwa kita terancam. Atau kehilangan pekerjaan misalnya. Ya. Atau hilangnya pekerjaan tertentu misalnya. Ini juga menjadi hal yang perlu kita pahami dengan baik, bahwa ketika seseorang melakukan takiyah, tentunya dia mencari jalan yang dimana jalan tersebut, ya, meminimalisir ancaman yang akan dihadapi, ya. Makanya tadi saya contohkan itu seperti kita di perjalanan tadi, ya. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya sehingga kita sampai pada tujuan. Betul, ancaman itu akan datang, cuman kita tetap nggak boleh berdiam diri. Ya, nggak boleh kita kembali lagi ke rumah. Ya, ketika kita ingin melakukan satu kewajiban tertentu misalnya, maka apa? Maka tetap kewajiban itu harus kita lakukan. Ya, nanti sejauh mana ancaman itu akan datang kepada kita, ya ini lain lagi. Ya, makanya apa? Makanya ketika memang yang mengancam jiwa kita, oke, kita bertakiyah. Cuman ketika kita sudah bisa membaca dan mengukur bahwa ini nggak akan terjadi. Ya. Buat apa? Buat apa kita harus bertakiyah? Ya, kan begitu. Makanya terukur. Kemudian yang kedua kan adalah menutupi bahwa apa yang kita lakukan ini, ya, berbeda dengan keyakinan kita, gitu kan. Berbeda dengan keyakinan kita. Yang disebut dengan bahasa yang sering disinggung dalam riwayat itu kitman sir. Ya. Ini menutupi, ya, bahwa tidak semua yang kita ketahui itu kan harus kita sampaikan. Ya. Gitu kan. Walaysa kullu ma ta'lam tuqal. Iya. Ketika semua dan ilmu yang kita ketahui kita harus sampaikan, ya, ini akan menjadi fitnah, ya. Akan menjadi fitnah, kan. Kenapa? Karena satu sisi bahwa orang yang kita ajak bicara ini kadang-kadang juga belum sampai pada tingkat itu. Ya. Nah, dalam persoalan takiyah ini
bahwa kita ini bersikap, betul kita menutupi keyakinan kita. Ya. Cuman sikap menutupi ini ada satu tujuan utama tadi yang menjadi catatan kita. Bukan menutupi kita nggak punya tujuan apapun. Atau cuma hanya menutupi identitas justru. Ya. Ada satu tujuan yang dimana ada jangka pendeknya misalnya, ada jangka menengahnya, ada jangka panjangnya. Oke. Ya. Ini yang dikatakan terukur tadi di awal. Terukur, terukur. Ya. Harus jelas. Ya. Nah, selama itu tidak ada, ya, kalau hanya sebatas bahwa dia menutupi dirinya, kemudian dia ya hanya berjalan di tempat, makanya nggak sampai pada tujuan. Jelas. Ya. Makanya menutupi keyakinan kita, kemudian kita menampakkan sesuatu yang di luar keyakinan kita itu sah-sah saja, cuman terukur, terukur. Ya. Dan yang ketiga juga harus terorganisir, gitu kan? Betul bahwa dia ini boleh jadi apa? Boleh jadi dia ini sudah menutupi. Cuman dia juga harus melihat bahwa bagaimana saya bisa sampai tujuan. Saya mengkader beberapa orang. Ya, saya bentuk sebuah perkumpulan. Ya. Secara fisik bahwa saya terlihat tidak melakukan sesuatu. Cuman di situ saya melakukan sebuah gerakan tertentu. Ya. Saya merekrut beberapa orang untuk melakukan sebuah gerakan perjuangan yang tentunya itu sampai pada satu tujuan yang kita sepakati, yang kita inginkan bersama. Kita melihat dalam sejarah A'immah al-Ma'sumin juga demikian, bahwa ketika imam berada di penjara, imam tidak berdiam diri begitu saja. Pengikut Ahlul Bait itu berdatangan kepada imamnya, ya, minta nasihat, kemudian minta beberapa catatan, bahkan imam mengajarkan kepada mereka, Jadi imam walaupun di penjara itu, ya, tetap melakukan sebuah bentuk perjuangan, ya. Yang perjuangannya itu musuh seakan-akan ketika imam sudah dipenjarakan, musuh mengatakan, wah, imam sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal tujuannya tetap produktif, terorganisir, dan mengarah kepada tujuan. Ya, betul bahwa ketika kita menutup diri kita, cuma ada satu gerakan yang terorganisir. Ya. Yang dengan itu kita sedang berupaya untuk sampai pada tujuan yang mulia tadi. Oke, baik. Alhamdulillah, Ustaz. Kita masih mau lebih dalam lagi, cuman karena waktu tidak mengizinkan, jadi saya rasa kita mau ngambil kesimpulan, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih para pemirsa bahwa seputar daripada pembahasan taqiyah, yang pertama kita harus tahu seluk-beluk daripada taqiyah, bahwa taqiyah itu adalah satu penjagaan terkait masalah marwah, kehormatan, hikmah, ya, terhadap sesuatu yang akan mengancam kepada diri kita. Artinya penjagaan ini lahirnya dari satu dasar agama, yaitu bersumber daripada ketakwaan, berbeda dengan yang namanya dusta, juga dengan kemunafikan. Menampilkan sesuatu yang berbeda dengan yang kita yakini dalam rangka menyelamatkan dan menjaga sesuatu yang berada dalam koridor untuk sampai kepada tujuan. Sementara dusta adalah menyampaikan sesuatu yang berbeda dari segi ucapan, yang tentu saja sesuatu yang di dalamnya adalah sesuatu yang bertentangan dengan fakta. Adapun kemunafikan sangat jelas bahwa ini adalah hal yang bertentangan dengan keyakinan dan dengan keimanan, bahwa dia menampilkan satu keimanan di luar, namun hatinya menyimpan satu kemunafikan atau kemusyrikan, bahkan permusuhan terhadap kaum muslimin. Ini adalah hal yang sangat jelas. Nah, namun terkait masalah taqiyah itu sendiri, menurut penjelasan Ustadz, adalah sesuatu yang tidak sederhana. Artinya berada dalam satu kompleksitas yang cukup mengikat tentang satu misi dan tujuan. Bahwa orang yang bertaqiyah harus memiliki produktivitas dalam tujuannya, dalam misinya. Misal dalam bertabligh harus memiliki satu orientasi yang jelas mengarah kepada hadaf, kepada tujuan, dan sampai pada titik startnya. Dan harus memperhatikan bahwa taqiyah itu harus kita mempertimbangkan dua asas. Apakah dia lahir dari sesuatu yang timbul dari rasa takutnya, takut terhadap ancaman membahayakan dirinya, membahayakan nyawanya, keluarganya, atau hal-hal yang menyangkut tentang kehormatannya. Juga dari terkait masalah mudorotiyah, sesuatu yang mungkin
bukan ancaman yang begitu serius atau sampai mungkin mengancam nyawa seseorang atau sesuatu yang dia jaga. Tetapi ada sesuatu yang menjadi maslahat di dalamnya, ya, terkait masalah ukhuwah misalnya, atau hal-hal yang menjadi stabilitas pada masyarakat umumnya. Selain itu, yang terakhir yaitu poin bahwa taqiyah itu harus terukur pada prinsip agama, yang pertama. Yang kedua, dia melakukan satu penjagaan, menutupi sesuatu, atau dikatakan bahwasanya menjaga rahasia tadi, agar bisa melakukan satu gerakan-gerakan yang membesarkan dari keberadaan pengaruh daripada gerakan yang ingin dituju. Dan yang terakhir yaitu setiap yang dilakukan dalam taqiyah itu harus terorganisir. Dia tidak bisa bergantung pada standar pribadi atau keinginan dari seorang yang lebih eksklusif, melainkan semua tergantung dan dikembalikan kepada agama. Ini yang bisa kita ambil kesimpulannya pada pembahasan kali ini. Insya Allah kita akan kembali pada program Tabyin Podcast di pertemuan selanjutnya. Kami membuka usulan terkait masalah tema-tema yang menarik kepada para pemirsa. Kemudian kita akan mempertimbangkannya dan akan membahasnya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sekian, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Tabyin Podcast bukan sekedar beda, tapi meluruskan fitnah, menegakkan fakta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.